Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن علينا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Qawaid Fiqhiyah ya, yang berjudul Al-Jawahir Al-Adaniyah Syarah Ad-Durrah Al-Qudaymiyah karya Dr. Labib Najib hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik para penuntut ilmu yang Allah muliakan, melanjutkan pembahasan kita yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk ke kaidah yang ke-6 dari kitab Al-Jawahir Al-Adaniyah ini. Kaidah yang ke-6, qala al-musannif hafizahullahu ta'ala, al-mashghul la yushghal. Al-mashghul la yushghal. Makna al-qaidah. Apa makna kaidah ini? Anna al-'aina idza shughilat bi ta'alluqi hukmin syar'iyyin fa innahu la yuqbalu an yarida 'alayha hukmun akhar yatanafa ma'al awwal. Anna al-'ain, al-'ain yakni asy-syai'ul mahsus, sesuatu yang bisa diindra ya, sesuatu yang bisa diindra, disentuh gitu ya, dirasa. Dan dicontohkan ya, Syekh Labib mencontohkan al-'ain itu seperti ya buku, seperti tanah ya, seperti mobil, rumah dan lain-lain. Yani 'ain ya, sesuatu barang. Yang mana jika al-'ain itu dia sudah disibukkan dengan sesuatu hukum syar'i, jika dia sudah terikat dengan sebuah hukum syar'i, maka dia tidak bisa menerima atasnya hukum yang lain, yang mana hukum tersebut akan menafikan hukum yang awal ya. Nah, nanti dengan contoh akan lebih jelas insyaallah. Jadi ketika ada sesuatu al-'ain, dan ini tidak saja 'ain ya, ini ghaliban, secara ghalib. Bisa saja nanti dalam hal ibadah juga begitu. Ketika sesuatu sudah dilekatkan hukum syar'i padanya ya, maka dia tidak bisa dilekatkan dengan hukum syar'i yang lain. Idzan al-'ain idza syughilat bi ta'alluqi hukmin syar'i, jika dia sudah melekat padanya sebuah hukum syar'i ya, fa innahu la yuqbal, tidak diterima baginya an yarida 'alaiha hukmun akhar, tidak bisa menerima hukum lain atasnya, yang mana hukum yang kedua ini bisa menafikan hukum yang pertama. Baik, dan catatan kaki di bawah itu kata Syekh Labib, unzur al-qawaid al-fiqhiyah fi kitab Kanzir Raghibin Dr. Labib Najib Abdullah ya. Ini kitabnya ya, karya beliau juga, yang mana itu adalah tesis beliau ya, tesis beliau yang sudah dibukukan. Nanti di sana ada contoh ya, contoh masalah kontemporer. Dalil qaidah an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu asaba ardan bi Khaybar. Dari sahabat mulia Ibnu Umar ya, bahwasannya ayahnya yakni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu asaba ardan bi Khaybar. Asaba bermakna imtalaka ya, beliau memiliki
sebuah tanah di Khaybar, wilayah Yahudi, bekas wilayah Yahudi. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu fiha. Ya, maka beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuannya untuk bermusyawarah, bertanya, berdiskusi dengan Nabi tentang masalah tanah yang dia miliki di Khaybar tersebut. Faqala ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar, lam usib malan qattun anfasu indi minhu. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah memiliki sebuah tanah di Khaybar yang mana aku tidak mempunyai harta yang lebih berharga daripada itu. Ya, dan tanah yang di Khaybar itu adalah harta Umar yang paling Umar cintai, yang paling berharga milik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fama ta'muru bihi, apa perintahmu ya Rasulullah? Ya, jadi ceritanya di sini Umar bin Khattab ingin supaya tanah yang dia miliki ini, yang sangat berharga yang dia punya ini, bermanfaat bagi kaum muslimin. Dia ingin bersedekah dengan tanah tersebut. Maka Nabi bersabda, qala in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau, ya, habbasta aslaha, maksudnya jadikan dia sebagai tanah yang diwakafkan, tanah mauqufah, ya, ardan mauqufah. Taj'al al-arda mauqufatan, ya, jadikan tanah ini kamu wakafkan. Wa tasaddaqta biha, dan dengan begitu engkau bersedekah dengannya. Di sini kita paham ya bahwasanya Umar bin Khattab itu mengamalkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah, ya. Jadi Umar bersedekah dengan hartanya yang paling beliau cintai. Ya, karena tanah ini yang di Khaybar ini tanah yang paling berharga milik dia. Lam usib malan qattun anfasu indi minhu. Nah, itu kata beliau radhiyallahu anhu. Maka Nabi bilang, ya kalau engkau mau, sedangkan engkau mewakafkan tanah itu kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin bisa memanfaatkan tanahmu secara umum. Ya, dan dengannya engkau bersedekah. Qala fatasaddaqa biha Umar. Kemudian maka Umar mensedekahkan tanah tersebut. Annahu la yuba' wa la yuhab wa la yurath. Nah, karena tadi tanahnya sudah diwakafkan oleh Umar, maka tanah yang sudah diwakafkan tadi tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh juga diwariskan. Ai tabqa mauqufah, ya, karena dia sudah sejak awal diwakafkan oleh Umar, ya sudah diwakafkan untuk kaum muslimin. Tidak boleh diperjualbelikan lagi, tidak boleh dihadiahkan, dan tidak boleh diwariskan. Tapi tetap dalam keadaan dia statusnya tanah wakaf. Nah, di sini inilah dalil, apa wajhul istidlalnya, kata Syekh Labib, annal 'ainal mauqufata linsyghaliha bil waqfi lam yajuz bai'uha wala rahnuha wala hibatuha. Ya, karena ainul mauqufah tadi al-ard, ya. Ainul mauqufah di sini adalah al-ard, tanahnya Umar tadi di Khaybar. Statusnya sudah menjadi harta wakaf bagi kaum muslimin, maka tidak boleh dia dijual lagi, tidak boleh dia dijadikan barang gadai, ya, dan tidak boleh juga dia diberikan. Kenapa? Karena dia sudah masyghul bil waqf. Tanah tadi sudah masyghul dengan wakaf. Dan kaidah ini mengatakan apa? Al-masyghul la yushghal. Yang sudah disibukkan dengan suatu hal tidak boleh disibukkan dengan hal yang lain. Yaitu terjemah letterleknya, ya. Masyghul itu sibuk, ya. Artinya tanah yang sudah masyghul, yang sudah dihukumi dia wakaf, maka tidak boleh dia diperjualbelikan lagi karena sudah statusnya sudah wakaf. Naam. Bagaimana penerapan kaidah ini? Ya. Kalau saya lihat memang penerapan kaidah dalam kitab ini mirip-mirip dengan yang Syekh Labib bawakan juga di kitab beliau itu tadi, Qaidah Fiqhiyah fi Kanzil Ar-Raghibin. Ya, mirip-mirip. Nah, apa penerapan kaidah ini? Yang pertama, min tatbiqatil qaidah yajuzu tayammum ma'a wujudil ma'il muhtaji ilaihi lil 'atash. Li'anna al-ma'a hina idzin mashghulun bil hajjatil asliyah. Seseorang boleh tayamum meskipun dia mempunyai air.
Akan tetapi air itu muhtajun ilaihi lil atash, ya dia butuh air tadi karena mungkin airnya sedikit, airnya terbatas dan air itu dia butuhkan untuk minum. Maka dalam keadaan seperti itu boleh bagi dia untuk tayamum. Ya. Jadi kebolehan tayamum bisa saja bukan karena tidak ada air. Sebagaimana yang sudah saya bahas dalam kitab Al-Imta' itu sebab-sebab tayamum, tapi juga karena ada air tapi dia tidak bisa menggunakannya, atau ada air tapi dia membutuhkannya untuk diminum. Maka li'annal ma'hina idzin masyghulun bil hajatil asliyah. Air ini sudah masyghul, sudah diperlukan untuk minum, maka dia tidak bisa dipakai untuk tayamum. Tidak bisa dipakai untuk wudu. Kenapa? Karena kalau dia nanti pakai untuk berwudu, maka dia akan kehausan, ya. Bisa saja nanti dia celaka karena bisa mati kehausan dan seterusnya. Maka air tadi, meskipun ada air tapi jumlahnya terbatas dan dia butuh untuk haus, baik untuk dirinya ataupun untuk tunggangannya atau untuk orang lain yang membutuhkan juga, maka saat itu dia diperbolehkan tayamum meskipun ada air. Contoh kedua, lau nadhara syakhsun i'tikafan mutatabi'an lam yajuz lahu al-khuruju li'ibadatin ukhra ka salati janazatin linsyghalihi bil i'tikaf. Kalau ada orang bernazar, dia mau i'tikaf 5 hari berturut-turut misalnya, maka dia wajib melaksanakan nazar tersebut, dan konsekuensinya adalah tidak boleh dia keluar dari masjid tempat dia i'tikaf untuk melakukan ibadah lain. Seperti sholat jenazah misalnya di luar. Misalnya ada berita temannya meninggal, sholat jenazahnya di sana. Kalau mungkin sholat jenazahnya di dalam masjid tempat di i'tikaf, ya mafi muskilah. Berarti dia tetap tidak keluar masjid, kan tidak batal i'tikafnya. Ya, tapi kalau dia sudah bernazar untuk i'tikaf di masjid, suatu masjid selama 5 hari, nah maka dia tidak boleh keluar untuk melakukan ibadah lain, ya, seperti sholat jenazah atau menjenguk temannya yang sakit, ya, atau melakukan silaturahim. Kenapa? Linsyghalihi bil i'tikaf, li'annahu masyghulun bil i'tikaf. Dia sudah masyghul dengan i'tikafnya. Ya, kalau dia nanti keluar masjid, ya itu bisa membatalkan i'tikafnya. Kemudian yang ketiga, idza wada'a syakhsun 'ainan rahnan bidainin lam yajuz an yaj'alaha rahnan bidainin akhar linsyghaliha birrahnil awwal. Nah, di sini masalah rahan, ya, dan sudah pernah juga saya bahas dalam kitab Al-Imta' itu. Rahan adalah ja'alu 'ainin maliyah wathiqatan bidainin. Nah, itu definisi rahan. Menjadikan sebuah ain yang statusnya itu ainul maliyah, harta, sebagai jaminan hutang. Sebagai jaminan hutang. Nah, contoh misalnya saya berhutang sama si A. Hutang saya 1 juta. Kemudian saya menggadaikan si A minta sama saya jaminan. Ya, boleh saya utangi kamu tapi saya butuh jaminan berupa barang gadai. Kemudian saya gadaikan laptop saya misalnya atau HP saya. Ya, maka idza wada'a syakhsun 'ainan rahnan bidainin. Saya hutang ke si A 1 juta. Kemudian si A minta barang jaminan kepada saya. Saya serahkan HP sebagai barang gadai. Lam yajuz an yaj'alaha rahnan bidainin akhar. Kemudian tadi saya utang ke si A 1 juta. Kemudian saya berhutang lagi ke si B 1 juta juga. Ya, tolong pinjamin saya uang 1 juta misalnya. Kata si B, boleh, tapi saya butuh jaminan barang gadai. Kemudian saya bilang, barang gadainya, jaminannya adalah HP saya yang ada di tangan si A. Ya. Maka tidak boleh. Ya, limadza? Linsyghaliha birrahnil awal. Karena HP yang tadi pertama saya jadikan barang gadai atas hutang saya kepada si A, itu nggak boleh saya jadikan barang gadai juga untuk utang saya ke si B. Kenapa? Karena HP tadi sudah masyghul dengan gadai yang pertama, dengan utang saya yang pertama kepada si A. Meskipun HP saya itu misalnya HP-nya iPhone, harganya 10 juta.
utang saya cuma 1 juta. Total utang saya 2 juta. Ke si A 1 juta, ke si B 1 juta. Lalu saya gadaikan HP iPhone saya kepada si A. Yang harga HP tadi kalau dijual 10 juta. Meskipun HP saya itu harganya tinggi, bisa untuk melunasi utang ke si A maupun ke si B, tapi karena sudah saya gadaikan kepada si A, tidak boleh juga saya gadaikan ke si B. Kenapa? Al-mashghul la yushghal. Nah, itu dia kaedahnya. Ya. Berarti saya harus memberikan ke si B barang gadai yang lain. Tidak boleh HP ya tadi yang pertama saya gadaikan kepada si A. Kemudian yang keempat, lau istajara syakhsan liya'mala 'indahu syahran. Fala yajuzu li hadha asy-syakhsi an yustajara athna'a tilkal muddah min jihatin ukhra linsyghalihi ma'al awwal. Nah, ini bisa kita katakan masalah kontemporer ya, yaitu kontrak kerja seorang pegawai dengan sebuah perusahaan atau sebuah lembaga. Kalau seseorang itu sudah dikontrak untuk bekerja di sebuah perusahaan, misalnya dikontrak selama sebulan, ya. Fala yajuzu li hadha syakhs an yustajara athna'at tilkal muddah, maka dia tidak boleh, ya. Maka dia tidak diperbolehkan untuk bekerja di perusahaan lain yang waktunya sama dengan waktu perusahaan dia yang pertama. Jadi kalau dia sudah tanda tangan kontrak dengan perusahaan yang pertama selama sebulan dan jam kerjanya setiap Senin sampai Jumat misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore misalnya, maka dia harus mematuhi syarat itu. Ya, nggak boleh dia nanti selama sebulan itu yang dia sudah tanda tangan perusahaan yang pertama, dia juga kerja tanda tangan lagi dengan perusahaan kedua yang mana jam kerjanya sama. Ya, maka kata Syekh Labib katanya di sini, la yajuz, nggak boleh bagi orang tersebut yang sudah tanda tangan kontrak untuk bekerja di sebuah perusahaan selama sebulan, maka dia nggak boleh minta tanda tangan lagi atau kontrak kerja lagi dengan perusahaan lain di waktu yang sudah ditentukan oleh perusahaan yang pertama. Kenapa? Linsyighalihi ma'al awal. Karena dia sudah dia sudah terikat kontrak dengan perusahaan yang pertama, begitu. Ya. Contoh berikutnya dalam ibadah ya, misal dalam masalah puasa Ramadan. Ketika bulan suci Ramadan, maka kita kan sudah terkena kewajiban berpuasa selama sebulan. Ya, selama sebulan. Dan ketika Ramadan tadi, kita tidak bisa berpuasa selain puasa Ramadan. Nggak bisa kita puasa sunnah Senin Kemis. Nggak bisa kita puasa nazar. Nggak bisa kita puasa kafarat. Nggak bisa kita puasa puasa sunnah yang lain, nggak bisa. Ya, puasa qadha misalnya Ramadan tahun lalu, puasa qadha tidak bisa karena di bulan Ramadan kita hanya diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa Ramadan. Kenapa? Karena kita sudah masyghul dengan puasa fardu, yakni puasa Ramadan, dan al-masyghul la yushghal. Ya, tidak bisa disibukkan dengan puasa lain. Ya. Jaid. Nah, kemudian tadrib. Kata Syekh Labib, wifqa hadhihi al-qa'idah ma hukmul muwazzaf al-hukumi au lada jihatin khasah alladhi ya'mal li jihatin ukhra athna'a dawamihi. Ya. Apa hukum seorang pegawai hukumi, itu pegawai negeri ya. Itu dia sudah bekerja di sebuah instansi. Misalnya di instansi A. Lada jihatin khasah alladhi ya'mal li jihatin ukhra. Tapi dia juga melamar di instansi lain, di swasta misalnya. Dia kerja di instansi pemerintah dan dia juga bekerja juga di instansi yang lain, instansi swasta misalnya. Apa hukumnya? Nah, di sini saya ambil dari penjelasan Syekh Labib dalam kitab beliau Qaidah Fiqhiyah dalam Kanzur Raghibin. Al-muwazzaf lada daulah au jihatun khassah
la yajuzu lahu an yata'aqada ma'a syakhsin li'amalin akhar fi waqti amalihi. Nah, ini jawabannya, ya. Seorang pegawai negeri misalnya, ya, yang sudah terikat kontrak dalam sebuah instansi, la yajuzu lahu an yata'aqada ma'a syakhsin. Enggak boleh dia kontrak lagi dengan orang lain atau dengan instansi lain atau lembaga lain di waktu kerjanya. Kalau dia sudah tanda tangan kontrak sebagai pegawai di sebuah instansi dan jam kerjanya itu, dan kontraknya misalnya 2 tahun, jam kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, lalu dia kerja juga di instansi lain yang jam kerjanya sama, maka tidak boleh. Ya. La yajuzu lahu an yata'aqada ma'a syakhsin li'amalin akhar fi waqti amalihi. Ya, jam kerjanya tadi jam 8 sampai jam 4. Ya enggak boleh ganggu gugat itu. Dia harus taat dengan aturan di instansi yang pertama kali dia terikat kontrak. Li'anna dhimmatahu mashghulatun bi'aqdin fala yajuzu ishghaluha bi'aqdin akhar. Karena tanggungan dia sudah masyghul, sudah disibukkan dengan akad dia dengan instansi yang pertama, maka dia tidak boleh akad lagi dengan instansi yang kedua jika itu mengganggu jam kerjanya. Li'annal masyghula la yushghal. Karena yang namanya masyghul itu tidak boleh disibukkan lagi. Masyghul la yushghal. Ya, tapi kalau memang misalnya dia ingin cari tambahan misalnya, ya dia kerja di sebuah instansi, di sebuah lembaga, jam kerjanya Senin sampai Jumat. Sabtu Ahad libur. Dan jam kerjanya jam 8 sampai jam 4 misalnya. Oke? Maka kalau dia mau kerja di tempat lain, boleh-boleh saja asalkan tidak mengganggu jam kerjanya. Misalnya dia akan lanjut ngambil shift malam di tempat lain, ya dia mulai kerja habis maghrib sampai jam 11 malam misalnya. Boleh-boleh saja. Jadi dia kerja di 2 tempat, di instansi A dari jam 8 sampai jam 4, terus di tempat lain dia kerja lagi, cari sampingan misalnya dari jam 7 malam sampai jam 11 malam misalnya. Bisa-bisa saja. Ya, selama tidak mengganggu syarat-syarat dari instansi yang pertama yang sudah ditentukan dalam kontrak. Nah, begitu ya. Jadi ini penting buat kita ketahui jika para ingin bekerja di sebuah instansi untuk mentaati aturan, dan memang jam kita segitu ya segitu, kecuali kalau memang sudah diizinkan sama instansi yang terkait, ya instansi yang pertama yang kita akadkan. Kalau sudah diizinkan maka sudah aman insyaallah, ya, karena sudah sama-sama saling ridha. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan kaidah ke-7 di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.